Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan ada seorang mujaddid yang tampil setiap 100 tahun sebagai mujaddid yang melakukan pembaruan. Ia akan menyelamatkan umat dari penyimpangan akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kehidupan yang mengalir dinamis telah melahirkan pembaharuan Islam, baik secara pemikiran atau gerakan. Pembaruan di sini bukan penambahan ajaran baru dalam Islam, namun proses pengembalian Islam sesuai sumbernya dalam rentang zaman, termasuk penyelesaian permasalahan baru yang ditemui dikaitkan dengan rujukan Islam. Dalam Islam, istilah pembaruan dikenal dengan tajdid, para mujaddid atau pelaku pembaru. Lahir sebagai reaksi atau tanggapan terhadap tantangan internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan urusan sosial umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjamin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan melahirkan seseorang mujaddid dalam kurun waktu 1 abad atau 100 tahun. Fungsinya sama seperti Nabi yang diutus, seseorang mujaddid akan mengembalikan umat kepada tuntunannya Al-Quran dan Sunnah, serta membawa umat Islam keluar dari kesesatan. Seperti ditegaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini, umat Islam, pada permulaan setiap abad orang yang akan memperbarui atau memperbaiki urusan agamanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi, istilah tajdid telah mendapatkan pengesahan dari Al-Quran dan hadis sendiri. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan ada seorang mujaddid yang tampil setiap 100 tahun sebagai mujaddid yang melakukan pembaruan. Ia akan menyelamatkan umat dari penyimpangan akidah. Istilah mujaddid baru terdengar nyaring setelah muncul gerakan dalam Islam sebagai kontak yang terjadi antara Islam yang dianggap mundur dan Barat yang dianggap maju. Seperti diterangkan dalam ensiklopedia hukum Islam, gerakan pembaruan dalam Islam memang terdapat pada periode modern. Namun, sebelum masa itu keinginan untuk mengadakan perubahan juga telah timbul. Misalnya, seperti apa yang dicetuskan Muhammad bin Abdul Wahhab pada 1703 sampai 1792. Gerakannya yang dikenal dengan nama Wahabi dilatar belakangi oleh faktor internal Arab Saudi. Saat itu, paham tauhid kaum awam telah dirusak oleh kebiasaan-kebiasaan syirik dan bid'ah. Gerakan ini berhasil berkat bantuan kepala suku bernama Muhammad bin Sa'ud yang wafat pada 1765, yang kemudian mendirikan kerajaan di bawah pimpinan keturunannya. Gerakan Wahabi dijadikan mazhab resmi kerajaan itu. Di samping mempunyai gerakan, Ibnu Abdul Wahhab juga mempunyai pendapat bahwa pintu ijtihad tetap terbuka dan ijtihad boleh dilakukan dengan jalan
kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gerakan Wahabi disusul oleh serentetan gerakan di Afrika. Gerakan yang bercorak sufistik itu akhirnya berhasil mendirikan negara-negara Islam. Di antara para pemimpinnya yang terkenal, yakni Utsman dan Ponjo 1754 sampai 1817 di Nigeria. Muhammad Ali bin As-Sanusi 1787 sampai 1859 di Libya, dan Muhammad Ahmad bin Abdullah 1843 sampai 1885 di Sudan yang gerakannya disebut Mahdiyah. Di India, pembaruan terutama dilakukan oleh Syekh Ahmad Sirhindi 1564 sampai 1624 dan Shah Waliullah 1702 sampai 1762. Mereka melihat bahwa akidah umat Islam India telah dirusak oleh sinkretisme. Oleh sebab itu, mereka mengeluarkan seruan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam segala lapangan kehidupan. Selanjutnya, Shah Waliullah berpendapat, untuk memperbaiki masyarakat Muslim di India, mesti diadakan perombakan terhadap kekuasaan Moghul. Sumbangannya yang terutama bagi pemikiran modernis, yaitu kritiknya terhadap taklid atau meniru, dan dibukanya kembali pintu ijtihad. Gerakan-gerakan pramodern telah mewariskan bagi Islam modern suatu interpretasi ideologis terhadap Islam dan metode-metode gerakan serta organisasi. Kalau gerakan pramodern terutama dimotivasi oleh faktor internal, gerakan modern dimotivasi oleh faktor internal dan eksternal, baik oleh kelemahan internal maupun oleh ancaman politis dan religio-kultural kolonialisme. Tanggapan para tokoh pembaruan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terhadap dampak Barat bagi masyarakat Muslim terwujud dalam usaha sungguh-sungguh untuk menginterpretasi Islam dalam menghadapi perubahan kehidupan. Mereka menekankan sikap dinamis, luas, dan dapat menyesuaikan diri yang menjadi ciri kemajuan Islam pada zaman klasik 650 sampai 1250. Terutama kemajuan di bidang hukum, pendidikan, dan sains. Mereka juga menekankan pembaruan internal melalui proses reinterpretasi atau ijtihad, dan adaptasi secara selektif atau islamisasi terhadap ide-ide dan teknologi barat, sebab pembaruan dalam Islam merupakan suatu proses kritik diri ke dalam dan perjuangan untuk menetapkan Islam kembali guna menunjukkan relevansinya dengan situasi-situasi baru yang dihadapi oleh masyarakat Islam. Beberapa belahan bumi telah melahirkan gerakan-gerakan pembaruan Islam yang tema dan aktivitasnya diilustrasikan di dalam beberapa figur utama, seperti di Timur Tengah, Jamaluddin Al-Afghani 1838 sampai 1897 dengan gerakan pan-islamisme serta para pengikutnya seperti Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 dengan gerakan Salafiyah dan Muhammad Rasjid Rida 1865 sampai 1935.
Selain itu, di Asia Selatan muncul seorang mujaddid, Sayyid Ahmad Khan, 1817 sampai 1898, dan Muhammad Iqbal. Meskipun mereka tidak berhasil melahirkan reinterpretasi terhadap Islam secara sistematis, pandangan mereka telah menerobos ke dalam masyarakat Islam. Di antara tokoh pembaruan generasi berikutnya yaitu Hasan al-Banna, 1906 sampai 1949 dari Mesir dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, dan Maulana Abu A'la al-Maududi, 1903 sampai 1979 dari India dengan gerakan Jamiat al-Islam. Di Indonesia, gerakan pembaruan melahirkan organisasi pembaru seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan lain-lain. Oke, sahabat CTR Motivasi yang dirahmati Allah, segitu aja pembahasan dari kami, admin CTR Motivasi, tentang mengenal para pembaharu Islam dari zaman dulu yang telah melahirkan pembaru-pembaru Islam. Mengenal pembaru Islam ini tujuannya adalah untuk meluruskan atau membenahi Islam ke jalan yang benar. Semoga bermanfaat, wabil khusus untuk diri pribadi, umumnya untuk semua orang. Kebenaran hanyalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan ada dalam diri pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.